netral dengan terbang tenggelam itu tadi. Jadi buat kamu yang mau request bisa banget nih. Tinggal tulis aja di kolom komentar mau lagu apa, ntar gue puterin. Iya. Ada gue agak ngap nih hari ini atau kenapa? Kayaknya udara tuh panas banget. Mungkin kurang air juga sih gue. Gitu. Kayaknya. Yaudah kita balik ke pembahasan. Nah, jadi sekarang gue udah kedatangan bintang tamu nih, seorang temen. Jadi dia ini teman dari kantor gue yang lama, berkecimpung di dunia persyutingan. Udah lama juga sampai sekarang masih jarang ketemu sih. Makanya ini kesempatan banget gue sama dia buat ketemu gitu. Terus satu hal yang cukup sulit adalah kalau lu cowok dan suka sama dia, lu nggak bisa kalau nggak Arab, karena pasti ditentang sama nyokapnya. Ini dia, Kika, mana suaranya? Yeah. Kika Harus masuk. banget dibahas. Harus banget dibahas ya. Gimana Kik? Apa kabarnya nih? Jus. Alhamdulillah baik. Sibuk kapan nih? Lagi pandemi-pandemi gini biasanya. Pandemi gini sibuk nunggu callingan aja sih. Tapi terakhir gue liat tuh pasti syuting-syuting ah. Iya, masih beberapa ya persiapan Hmm. paling. Kalau syuting-syuting iklan masih ngambil gitu aja sih. Sadis, iklan loh. Gue ini kan ini acara besok sana. Jadi di besok sana ini baru pertama kali sih gue ngajak bintang tamu. Jadi gue pengen ngasih tahu sih ke teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik nih pengen jadi kayak lu gitu kan. Pengen gabung Mm, ke dunia-dunia kayak gini nih, kayak kita, kayak kita. kita. Ceritain dong gimana nih dulu lu bisa ketemu sama kerjaan lu yang ini nih. Kalau gue sebagai asisten sutradara, sebenarnya kan emang dari dulu itu Mm-mm. gue udah lumayan lama tapi di iklan, belum di Oh. film Eh, panjang ya. iya ya. Ceritain Ya, dulu asisten sutradara tuh apaan sih itu? asisten sutradara itu adalah seorang yang Hmm. mengatur jalannya produksi sebuah iklan atau film atau ya acara yang biasa kita nonton di bioskop Oh ya. gitu-gitu. Ya dia Hmm. yang manage, dia yang ngatur. Hmm. Dia kalau analoginya itu dia adalah mesin dari sebuah kendaraan. Dia yang Hmm. menggerakkan segala departemen yang ada di dalamnya gitu. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan tadi yang gua Mm. abaikan. Gimana ceritanya lo bisa ketemu atau masuk di industri ini? Gue masuk di industri kreatif awalnya, terus iseng-iseng jadi astrada juga, karena kan emang dulunya tuh gue pengennya jadi sutradara. Hmm. Sebenarnya itu bukanlah jenjang karir kan, dari astrada ke sutradara tuh beda banget. Tapi ya karena gue terjebak di situ ya udah gue sekalian tiba-tiba ada workshop astrada asisten sutradara film, ya udah gue ikut, iseng-iseng ikut nyoba, ada yang senior yang tertarik untuk ngajak gue ke sana kayak gitu. Oh, jadi Untung-untungan sih. iya sih, gitu ya. Tunggu, 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 tunggu. Mm-mm. Terus waktu apa? Dulu kuliah lu ngambil jurusan apa, Kik? Itu ada hubungannya nggak sama kerjaan lu sekarang? Iya, tapi nggak yang terlalu deket banget sih. Gue ada broadcast, gue ngambil broadcast jurnalis. Mm-mm. Oh. Berarti tetap ya nggak terlalu nyambung, cuma ya emang arahnya ke sana aja gitu. Iya, sebenarnya untuk kerja di dunia film nggak harus kuliah film sih, karena itu cuman bonus aja, poin plus aja mungkin, tapi nggak harus. Karena banyak cara kok, kayak misalkan lo bisa ikut komunitas. Dulu pun gue pas kuliah ikut komunitas film kayak gitu. Kalau emang lo tertarik di dunia film ya. Nah, kalau yang jalur komunitasnya ini, Kik, ikutnya apa yang lo ikutin pada saat itu? Jadi buat teman-teman nih yang sekarang kan misal udah kuliah, udah salah ngambil jalur gua nih gitu. Tapi Mhm. tetap mau jadi kayak lo gitu. Nah, itu di komunitas apa, Ki, kalau lo? Kalau gue kebetulan waktu itu di kampus gue emang ada komunitas filmnya. Atau misalkan di kampus lu nggak ada, lu bisa cari aja coba komunitas film di daerah lo, domisili lo, misalkan Jakarta Selatan. Lo ketik aja, nanti juga pasti ada kok muncul gitu. Dan sekarang udah lebih banyak sih harusnya Jadi kayak komunitas. Heeh. jadi lebih gampang lah latihannya, nggak lebih
apa prosesnya lebih gampang ya kalau sekarang ya? Ih, lebih gampang banget. Udah banyak workshop juga, udah banyak wadah-wadahnya juga udah banyak sih yang buka PH-PH gitu. Kalau gue kan dulu dari ini sih diajak senior biasanya. Dulu ngekru-ngekru aja. Terus kalau Asrada itu kerjanya ngapain, Cik? Gimana? Asrada kerjanya tuh ngapain aja sih? Oh, Asrada itu yang pasti lo memastikan jalannya produksi itu lancar Oh, gitu. Ya kayak yang tadi gue bilang, Asrada itu adalah motor gitu. Lo harus ngecek kalau misalkan apa yang sutradara mau udah sesuai gitu, udah disiapin gitu. Jadi nggak ada something yang miss. Mungkin pasti ada something yang miss, cuman nggak terlalu yang banyak banget. Itu harus dipastiin sih. Astra itu emang tempat semua kru untuk nanya. iya. Jadi jangan pegel kalau ada orang yang nanya banyak ya. Emang biasanya pegelnya kalau Khususnya pegelnya kru. ngapain? Pegel ya Ah iya, karena contohnya lo apa tuh? kalau misalkan pegel lo kita kan udah misalkan kita udah buat call sheet atau breakdown ya, yang dimana semua apa yang harus disiapkan itu udah ada gitu. Tapi ya pasti ada aja yang masih nanya langsung ke kita. It's okay gitu. Pasti banyak orang yang kayak gitu. Entah nggak mau baca atau entah males, entah lupa tuh call sheetnya hilang di mana, Wah, kayak pukulin aja kalau gitu. gitu sampai lupa gitu. Berarti kerjaan tuh kayak ribet juga ya? Kayak hampir kerjaannya sutradara nggak sih kerjaan tuh? Atau enggak? Oh, kalau sutradara itu lebih ke kreatif. Kalau kita itu lebih ke produksinya gitu, mempersiapkan Mm. apa yang dibutuhin sama sutradara Oh iya, berarti kan sutradara butuh terkait apa? kreatif. Oh berarti kan sutradara butuh apa lo yang nyiapin gitu ya? Yes, Iya. gue yang koordinasi sih lebih tepatnya sama orang-orang yang departemen-departemen yang emang nyiapin itu. Lelah juga ya pekerjaanmu. Ya, lumayan. Berarti Capek tapi asik. berarti udah banyak banget nih yang lo kerjain nih. Hmm. Kalau yang paling ini dong cerita-cerita Ki, yang paling ngehe tuh kerjanya apaan sih? Sebagai serada Aduh, gitu. yang paling ngehe ya. Mungkin tuh kayak, weh ini apaan bukan kerjaan gue kok jadi gua gitu. Suka gitu gak sih kok di lapangan Hmm, gitu? itu sih banyak banget sebenarnya. Hmm. Karena emang kalau ngehe tuh hampir semua ngehe kali ya. Saking ini gue jadi sampai bingung gitu. Cuman emang banyak kerjaan yang harusnya gue nggak ngerjain ini, tapi ya udah mau nggak mau ya udah gue handle nggak apa-apa gitu. Banyak Namanya sih kalau itu iya. udah pasti sih. Ya sih udah kebayang sih gitu. Karena kan lu Hmm. kayak berarti lu tangan kanannya sutradara gitu ya. Iya, tangan kanannya sutradara. Jadi gokil ya kayak dia sutradara. Jadi bisa dibilang kan kayak sutradaranya 11 12 cuma bedanya dia ditulisnya di bawah sutradaranya aja sih kalau di credit title gitu. Ya, pokoknya intinya ya perbedaan Astrada sama sutradara itu ya Hmm, sutradara yang mikirin kreatifnya. Kita yang memanage produksi itu yang ngatur anak-anaknya lah gitu. gitu ya. Iya, yang ngatur anak, ngatur barang, ngatur apapun itu lokasi, kru segala macam tuh kita. Talent. Gila, nggak pegel tuh begitu Kik. Iya, rentek juga sih. Rontok juga. Kik, kita mau ke lagu dulu ya. Ntar kita lanjut lagi nih pertanyaannya. Nah, Oke. dan juga nih buat teman-teman yang mau request, tinggal komen aja di kolom komentar mau lagu, mau request apa ya. Terus mau nanya-nanya ke Kika, bisa banget nih. Tinggal ngomong aja. Ntar bakal ditanyain ke Kika, oke? Selanjutnya ada lagu dari mana tadi komputer gue? Ada lagu dari Her, What's One. Itu requestan dari, sorry gue agak lupa namanya tadi. Cavani bin Lopez. Jadi gue puterin lagunya ya. Selamat menikmati. Balik lagi di besok Senin. Masih barengan sama gue dan ada Kika di seberang sana. Lagi prepare. Prepare. Kik, ada yang nanya nih dari Apa tuh? ini gue nih. Kolom komentar gue ada yang nanya dari Mante Gaisan.
Ya, pertanyaan adalah apa suka dukanya sebagai asisten sutradara? Sama Waduh. sebenarnya dia nanya apa suka duka di dunia entertain kayak gitu dan di kerjaan lo gitu. Ya udah. Ini aja suka duka selama jadi asrada. Ada dong ceritanya. Oke. Ada. Sukanya itu adalah lo bisa kenal banyak orang, lo bisa tahu gimana sih di balik pembuatan film tuh. Itu seru banget sih. Orang tuh banyak kan yang pengen tahu. Cuman kita-kita inilah yang beruntung gitu bisa masuk ke dunia film gitu. Apalagi ya? Ya, untungnya lo bisa belajar sama orang yang expert, yang profesional. Yang biasanya lo cuman ngelihat di TV atau dia di IGTV lagi podcast atau apa namanya, cuman ngobrol bareng gitu. Tapi sekarang lu bisa ngobrol depan-depanan sama dia gitu. Ketemu sama ahlinya Ilmunya itu lah ya. sih. Ketemu sama Ketemu sama ahlinya. ahlinya. Mm-mm. Hmm, Itu sih. enak. Itu berharga banget sih. Kayak gitu. Iya, karena Untuk ilmu-ilmu sukanya. karena ilmu-ilmu kayak gitu nggak bisa dapat di sekolah sih kalau menurut gua. Maksud gua di tempat Enggak. pendidikan formal. Ya, iya kan Yes, benar. nggak nemu sih hal kayak gitu. Ya masa lu mau ketemu Hmm. sama contoh Joko Anwar gitu kan? Lu mau Hmm. nyari dia di mana? Dia juga ngajarnya jauh pasti kan kalau ngajar. Nggak Iya, terjangkau kayak sama gitu. ayo kan sama circle lu nggak kejangkau pasti. Ya emang harus kayak Iya. begini sih gitu main-main kemana-mana gitu sih. Terus paling berkesan nih Kik dari sekian banyak sutradara-sutradara itu sama siapa Kik kerjanya Kik? Semuanya berkesan. Semuanya Pasti tuh emang ngasih ilmu. pasti kan ada nih yang wah ini kekejar nih akhirnya gue kerja sama dia nih gitu kan pasti ada dong. Hmm, kalau sekarang sama seorang Iva Isfansyah sih, Hmm, garap apa tuh? sutradara. Oh, Gimana dan tuh? Ah iya nama. Garin Nugroho. Woi, tuh sadis kan bisa ketemu Itu, yang kayak gitu-gitu. iya, itu emang pride banget sih ketemu sama dia. Dia keren banget. Hmm. Itu yang lu cabut dari kantor bukan sih? Ya, Kayak lu penting banget gue kaget lu cabut dari kantor ini penting banget nih pasti ini kerjaannya nih. iya, beruntung sih gue emang pengen keluar dari kantor pada saat itu. Terus dapet tawaran. Udah, Gila ya, lu udah ngantor settle tau-tau cabut pasti penting banget ini gitu kan. Gue udah anak-anak ya, ini Kika dapet iya. apa nih? Iya penting banget nih. Asik ya. Kayak nggak mungkin gue pengangguran gitu, nggak mungkin, atau Ya. buka warung deh. Iya, iya juga. Bisa. Terus kalau sekarang nih, Kik, aduh kamera gue nih Mm-mm. suka pencet. Lu ada ini nggak sih gambarin kayak gue tuh mau bikin film atau produksi apaan sih yang sesuai sama idealisme lu? Kalau sekarang kan lu pasti masih ikut orang kan, masih nurut-nurut sama Yes. orang gitu. Lu ada nggak sih Mm-mm. kepikiran untuk someday atau suatu saat kapan lah gue pengen Mm. bikin ini gitu? Ada nggak pikiran kayak gitu? Dan Ada apa yang banget. mau lo buat? Ada banget. Gue tuh suka kayak sci-fi atau fantasy gitu. Nah, itu kan masih dikit di Indonesia ya. Jadi, terkadang tuh gue membuat cerita juga. Dan itu ada beberapa yang ceritanya lebih ke sci-fi atau fantasi yang dimana ini nggak ada nih di dunia yang beneran di bumi ini tuh nggak ada gitu. Nggak mungkin gitu loh. Kayak gitu sih. Yang itu dong proyek gede lo yang waktu itu ngerjain apa sih? Yang mana? Yang itu, yang ojol itu kan bikin streaming ada Yang lu. mana? Sumpah gue lupa. Tunnel itu apa sih yang suka lu Oh, sering-sering itu? Tunnel. Oh, Kan gua nggak Tunnel. nonton soalnya nggak langganan. Oh, Gojek. Cuma kan Gojek. sempat, Gue bingung, ojol. lah iya kan cuma sempat dua kan waktu itu filmnya. Apa serial Iya, sih iya, itu iya. kan apa serial? Itu itu series di GoPlay. Hmm, Itu series di GoPlay. Itu project pertama gue yang paling panjang. oh berapa lama tuh? Kau boleh tahu? Itu syutingnya 59 hari plus Buset. 1 Oh, gokil. di Wih, Jogja. berarti lu tinggal di sana atau gimana? Iya, Iya. gue tinggal di sana beberapa bulan. Tuh. Yang mau sama yang kayak ginian nih harus siap ditinggal.
Soalnya sekali syuting Iya, lama gitu. iya benar. Agak Harus berat. bisa meninggalkan. Lu punya cowok nggak sih sekarang? Enggak, Nggak ada tuh. Aman, enggak nggak ada. ada. Cuma itu tadi yang di awal gue bilang, kalau lu nggak harap ya, ya hadepin maknya aja sih kalau berani gitu. Terus saya terus ya. Ya, ya Itu bener dong. nggak ada hubungannya sama Strada Oh loh ya, ya. ini aja apa buat seru-seruan aja gitu. Hmm. Nanya lebih ini dong, private boleh ya? Hmm. Worth it, Boleh. worth it nggak sih sama gajinya sama kerjaannya? Kalau ngomongin gaji sama kerjaan tuh worth it banget. Hmm. Karena yang tadi gue bilang, lo akan dapat ilmu, lo akan ketemu orang-orang besar yang nggak mungkin bisa lo dapetin di luar lah, di luar film gitu loh. Yang lo ngomong hadap-hadapan sama dia, dan uangnya pun ya setara sama apa yang lo kerjain sih, gitu. Ya, jadi kayak bisa dibilang duitnya dapat, ilmunya dapat juga. Iya, Kalau orang-orang kan sekolah nih, sekolah film gitu, belum tentu juga dapat ilmunya kadang. Jadi ada kadang ada kan? tergantung orangnya, itu Iya, tergantung orangnya. ada Mau Ki. nyari ilmu nggak? Iya, ada. Bapaknya udah kaya banget, makanya mau sekolah di mana aja bisa gitu. Oh, ada siapa Jis? Nggak tahu, nggak tahu nggak coba banyak aja di Instagram gitu. Oh gitu. Tapi Cik, nih mau nanya nih, kalau ada nih, misalkan nih ada penonton-penonton gua kan ada remaja-remaja juga nih, ada anak kuliahan Ya, yang baru lulus, terus mau wow. ambil kerjaan ini, yang kudu disiapin apa Kik? Mental. Wah, apa tuh? Gimana maksudnya? Ngeri juga. Iya, mental. Maksudnya lo jangan gampang baper. Itu sih sama lo intinya kalau misalkan untuk skillnya ya lo bisa carilah di YouTube sekarang banyak atau workshop. Lo ikut workshop aja gitu. Untuk kenal sama orang, membuka link itu penting banget sih. Berarti emang harus banyak nongkrong ya? Banyak nongkrong dan lo juga cari link yang emang menjurus ke film kalau mau. Eh, pendapat tuh nih, ini kan banyak banget nih anak-anak sekarang yang belajar syuting-syutingan gitu, cuma bikin videonya jedak-jeduk gitu kayak di TikTok. Itu gimana ya menurut lu? Gue Gue sih nggak pernah kalau nonton. ya, kalau gue sih ini lu ngelamar di HRD juga bingung HRD lu nanti gitu. Kan banyak banget tuh video yang jedak-jeduk. Jedak-jeduk tuh gimana ya? Itu loh, video yang apa editor berkelas itu yang wah heboh dah pokoknya videonya gua aja sampai kaget liatnya. Gua pun nggak bisa buatnya gitu Ki. Cuma heboh Ya, aja gitu. mungkin itu ciri khasnya dia tanpa lo sadarin. Lo jadi bisa ngomongin dia sekarang. Iya, enggak Ya Ci. nggak? Iya sih, bener. Cuma nggak tahu ya, mungkin karena gua kebiasaan bikin yang flat-flat aja gitu, jadi kaget ngeliat gituan, Ki. Gitu. Ciri khasnya dia. Iya Makanya mungkin sih. bisa dikenal. Agak wajah agak seram. Emang agak beyond. Mungkin Iya emang agak agak beyond. beyond. Benar, itu maksud gua agak beyond gitu, tidak terpikirkan lah pokoknya gitu ya. Ya Nah, itu, kadang juga gue mau bikin cerita uh, yang agak beyond. nah, ya at least kan lu tahu SOP-nya gitu. Hmm. Biar tetap enak ditonton gitu. Udah jangan ngomongin orang, kagak bagus. Gua muterin gua muterin lagu dulu ya dari Piwi Gaskin. Oke, Welcome to Sophomore. mantap. Selamat menikmati. Welcome to Sophomore, Piwi Gaskin. Zaman-zaman SMA nih kayaknya gua jadi inget lagi kan zaman dulu. Batuk bentar. Masih barengan sama gua juga dan Kika. Ini dia Kika nih berdua. Iya. Tadi gua udah mau closing Kik, gitu udah mau kelar. Cuma ada satu pertanyaan lagi nih Cuman, dari oke. kolom komentar gua. Heru Sanjaya, pertanyaannya. Mbak Kika, beberapa teman gue di dunia perfilman. Oh, maksudnya teman-temannya dia yang suka nonton film nih, masih suka download film Hmm. bajakan. Sementara mereka berkarya, oh, gue yang salah. Jadi temennya bikin film, terus suka download bajakan Mm-mm. juga. Ini masih aneh banget nih. Nah, menurut Mbak Kika nih gimana? Jadi temennya bikin film, terus nonton film bajakan gitu. Aduh. Nah, menurut Mbak Kika nih gimana nih menanggapi hal tersebut? Mungkin sebagai lu sebagai yang bikin film kali ya.
suka sakit hati nggak sih lu Mm. kalau kayak garapan lu tuh dibajak gitu? Berarti film lu udah ada yang dibajak ya? Canggih juga lu. Ada nggak film yang Gimana begitu? ya kalau Huh. sakit hati sih, kalau sakit hati dari guenya ya, karena emang apa namanya, gue dibayar itu sebagai apa namanya pekerja di situ, untuk gue yang kru nggak terlalu yang gue parah banget sih nih film gue dibajak gini-gini, nggak. Mungkin untuk sutradara yang menciptakan iya, Atau produser yang nyari duit? cuman eh iya produser sutradara itu mungkin Hmm. akan sakit hati gitu, karena mereka capek-capek kan buat, dan hasil mereka itu ya dari eh, tempat dimana misalkan bioskop atau OTT kayak gitu. Kalau gue lebih ke kesel sih iya, karena prosesnya kita apa namanya syuting itu tuh lelahnya minta ampun sih. Lu bisa Hmm. ditempatin di mana aja, tempat yang tak terduga. Oh, terpencil. Sesuai sama setnya juga sih. Bukan cuma terpencil, terluas pun pernah Jus. Oh iya, contoh-contoh. Tempat pembuangan sampah akhir. Iya. Bayar, bayar gitu bikin film di tempat kayak gitu, terus masih lu bajak juga. Nggak kasihan lu. Ya, lo nyemplung. Tuh masih nyemplung Iya. lagi. Kan nggak kasihan apa lu gitu. Ya udah Kik. Iya, piknik di situ. Aduh. Oke, udah jam 8 juga Kik. Sudah harus gua akhiri Oke, acara kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton. Terima kasih buat Kika udah menyempatkan waktunya juga ya Kik. sama-sama. Iya. Iya. Gua apaan? Gue mau nitip satu boleh nggak? Boleh dong. Yang misalkan emang mau tertarik di dunia asisten sutradara, di dunia Hmm. film khususnya, lo bisa ikutin Instagram komunitas Hmm. Astrada Indonesia. Oh tuh, Ketik lumayan. aja komunitas Astrada, Hmm. asisten sutradara. Pasti ada. Nah, di situ kadang suka ada workshop-workshop gitu. Gitu. Oke, jadi datang aja dulu ke workshopnya kali ya untuk memulainya. Ntar Iya. ada mungkin lu kan ya ngobrol aja sama komunitasnya dulu pertama Pak. Pasti produksinya kecil-kecilan. Mm-mm. Ntar awalnya lama-lama gede kok, slow aja gitu. Namanya juga belajar. Kika, terima kasih ya. Kalau gitu. Oke, sama-sama. Udah jam 8 karena acara gue juga cuma sejam doang gitu. Seru sekali, banyak yang bertanya hari ini. Hey. Minggu kemarin gue siaran sendiri kaku bener. Hari ini ada partnernya gitu. Jadi makasih buat teman-teman. Minggu depan gue akan datangin lagi bintang tamu siapa. Entah ya teman-teman sekitar aja sih. Biar apa invoice-nya juga murah gitu. Kalau dari rasis belum sanggup gue gitu. Yaudah, terima kasih buat Kika. Bye, sampai ketemu lagi ya Kik. Bye, thank you semuanya. Oke, gua puterin lagu dari jadi kaku gua. Puterin lagu dari Blink-182 itu zaman-zaman SMP nih. Ya, selamat menikmati. Selamat malam, selamat tidur semuanya.